Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sedikit tentang dunia bisnis yang terbagi atas organisasi bisnis, maksud dan tujuan bisnis, dan berbisnis dalam era globalisasi. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan organisasi bisnis. Pada dasarnya, organisasi yang mengelola interaksi masyarakat dapat dibedakan menjadi organisasi non-profit dan profit. Organisasi non-profit lebih berorientasi pada tujuan nilai sosial dengan lebih menekankan pelayanan kepada kelompok masyarakat. Sedangkan organisasi bisnis lebih menekankan kepada pencapaian profit atau profit oriented. Karena dengan profit atau keuangan itu, organisasi bisnis dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Organisasi bisnis terdapat ilmu ekonomi perusahaan yang terbagi atas dua, yaitu ilmu ekonomi dan perusahaan. Baiklah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari ilmu ekonomi perusahaan, yaitu bagian dari ilmu ekonomi yang secara khusus mempelajari masalah-masalah dalam ekonomi rumah tangga perusahaan. Dalam ilmu ekonomi perusahaan diulas kaitan antara perusahaan dengan ilmu ekonomi, serta bagaimana pelaku bisnis memanfaatkan perilaku manusia dan prinsip yang diulas dalam ilmu ekonomi untuk menentukan bisnis yang akan dijalankan. Pengertian dari ilmu ekonomi sendiri adalah ilmu yang mempelajari aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Dari ilmu ekonomi, ada 3 persoalan yang dihadapi dalam setiap perekonomian, yaitu 1. Barang dan jasa apa yang seharusnya diproduksi atau what. 2. Bagaimana memproduksi barang dan jasa tersebut atau how. 3. Untuk siapa barang dan jasa tersebut diproduksi atau for whom. Selanjutnya, pengertian dari perusahaan. Perusahaan adalah suatu unit kegiatan yang melakukan aktivitas pengelolaan faktor-faktor produksi untuk menyediakan barang-barang dan jasa bagi masyarakat, mendistribusikan, serta melakukan upaya-upaya lain dengan tujuan memperoleh keuntungan dan memuaskan kebutuhan masyarakat. Tujuan perusahaan adalah memperoleh keuntungan dengan menciptakan pelanggan-pelanggan yang mendapatkan kepuasan dari barang dan jasa yang diproduksi perusahaan. Untuk menciptakan barang dan jasa, perusahaan harus mengolah sumber-sumber ekonomi atau faktor-faktor produksi secara efisien agar dalam operasinya mendapatkan keuntungan. Adapun sumber-sumber ekonomi yang dikelola perusahaan adalah yang pertama uang, yang kedua mesin, yang ketiga material, yang keempat manusia, yang kelima metode, yang keenam pasar, yang ketujuh manajemen. Maksud dan tujuan bisnis. Bisnis tidak hanya bermaksud memenuhi kebutuhan masyarakat konsumen. Bisnis juga menyediakan sarana-sarana yang dapat menarik minat dan perilaku membeli konsumen. Seperti yang telah diuraikan di atas, bahwa bisnis harus mencapai tujuan agar dapat mempertahankan kelangsungan operasional. Secara umum, maksud dan tujuan bisnis sangat terkait dengan hal-hal berikut. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan dan keinginan. Yang kedua, keuntungan usaha. Yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan berkelanjutan. Yang keempat, mengatasi berbagai risiko. Yang kelima, tanggung jawab sosial. Selanjutnya, berbisnis dalam era globalisasi. Sebagai dampak globalisasi dan perubahan teknologi, situasi pasar saat ini didorong ke arah keadaan yang berbeda jauh sekali dibandingkan situasi pasar sebelumnya. Perubahan-perubahan tersebut tampak pada berbagai fenomena, di antara lain, kekuasaan saat ini sudah beralih ke tangan konsumen. Skala produksi yang besar tak lagi menampakkan keharusan. Batasan-batasan negara dan wilayah tidak lagi menjadi kendala. Teknologi dengan cepat dapat dikuasai dan ditiru. Setiap saat muncul pesaing-pesaing dengan biaya yang lebih murah, meningkatkan kepekaan konsumen terhadap harga dan nilai. Selanjutnya, tantangan-tantangan sosial yang harus dihadapi di dunia bisnis. Yang pertama, ada pemulihan ekonomi. Yang kedua, wanita dunia kerja. Yang ketiga, isu link and match. Yang keempat, diversitas. Yang kelima, konflik nilai. Dan yang keenam, etika bisnis. Sekian dari penjelasan saya. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.